Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Tema kita adalah Ramadan bulan produktivitas. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk melakukan pendekatan tafsir Al-Quran, karena saya menemukan ada beberapa poin penting dari struktur Al-Quran tentang Ramadan. Coba perhatikan ayat yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Saya akan tampilkan di depan ya. Mungkin kawan-kawan bisa melihat atau dibuka Qur'annya. Ya, di situ sudah kelihatan ayatnya. Yang ingin saya katakan bahwa pertama, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ayat tentang program Ramadan di tempat khusus dalam surah Al-Baqarah, yaitu dari ayat 183 sampai ayat 187. Ini adalah pengkhususan atau pemaparan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan letak ayat ini sangat strategis, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat tersebut setelah pembahasan mengenai kisos. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Lalu setelah hukum kisos, Allah menjelaskan tentang wasiat. Karena orang yang akan dikisos, dia akan dihukum mati, maka hendaklah dia berwasiat apa yang akan disampaikan sebelum dia dihukum mati. Namun apa hubungannya hukum kisos dengan Ramadan? Ini ayat 193. Kalau kita melihat secara sekilas kayaknya nggak ada hubungannya, tapi di sini ada pesan penting, yaitu bahwa Ramadan yang kamu besar-besarkan selama ini itu syariatku, seperti juga kisos itu juga syariatku. Kenapa kisos itu kok tidak menjadi hal penting dalam hidup kamu, padahal itu juga syariatku sama? Jadi Ramadan adalah syariat Allah, hukum kisos juga syariat Allah. Tapi mengapa kok ada semacam ketimpangan dalam perhatian kita sebagai hamba Allah terhadap kedua syariat ini? Ketika mengenai hukum kisos, seakan-akan umat Islam tidak menganggap penting, padahal konsekuensinya untuk melaksanakan hukum kisos ini harus ada sebuah lembaga negara yang akan melaksanakan ini. Di sini kita penting melihat bahwa keharusan umat Islam punya lembaga yang akan melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, seperti juga mereka dengan mudah melaksanakan hukum syariat Allah di Ramadan. Ini pesan yang tersirat dari struktur Al-Quran. Mengapa setelah hukum kisos Allah Subhanahu wa taala membahas tentang Ramadan? Dalam masalah Ramadan, umat Islam tidak ada yang berbeda pendapat. Semua semarak di seluruh dunia kita sepakat seperti itu. Tetapi kenapa ketika melaksanakan hukum kisos banyak yang mempermasalahkan, seakan-akan itu tidak manusiawi dan sebagainya? Inilah yang perlu kita tangkap dari pesan Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala maha adil, maha bijaksana, dan sungguh sejahteranya sebuah negeri, amannya sebuah negeri ketika sebuah hukum ditegakkan dengan benar. Dan
kita seringkali kagum dengan kondisi yang terasa aman di negara-negara barat, rapi dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa itu semua terjadi karena hukum ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Nah, sementara kita seringkali ketika menyangkut masalah hukum tidak maksimal untuk melaksanakan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan di sini, dan ini jarang dikupas oleh banyak kajian tentang Ramadan. Padahal struktur Ramadan dalam Al-Qur'an itu diletakkan Allah setelah pembahasan mengenai hukum qisas. Lalu yang kedua, mengapa saya katakan bahwa ayat tentang Ramadan ini satu paket? Dari 183 sampai 187. Perhatikan ayat 183. Ini pembukaan ayat tentang Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menutup dengan ayatnya la'allakum tattaqun. Perhatikan, Allah menutup dengan ayatnya la'allakum tattaqun. Lalu perhatikan ayat penutup dari pembahasan mengenai Ramadan, yaitu ayat 187. Betapa sinkronnya antara ayat pembuka dengan ayat penutup. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat 187 dengan firman-Nya la'allahum yattaqun. Apa artinya? Bahwa ini satu paket program dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dibeda-bedakan antara program ke program. Sekalipun yang ini fardu, yang ini sunnah, itu satu paket. Maka hitungannya satu kesatuan. Nah, di sini banyak orang Islam salah paham, sehingga kemudian yang dianggap sunnah disepelekan, yang diambil hanya rukunnya saja, sehingga dia hanya kebagian puasanya. Jangan-jangan Nabi memaksudkan bahwa di antara mereka yang berpuasa itu hanya kebagian lapar dan hausnya, karena yang diambil hanya program puasanya. Padahal yang di Ramadan itu banyak program-program lain yang itu juga tidak kalah pentingnya dengan puasa. Sehingga kata Nabi, laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Karena dia hanya kebagian puasanya, tidak kebagian program yang lain yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Qur'an secara bersamaan. Dan penting sekali untuk saya jelaskan di sini. Mengapa saya katakan satu paket? Dalam ayat yang dirangkai oleh Allah ini langsung secara lengkap. Di sini saya ringkas saja dulu. Pertama-tama supaya kita tahu apa saja program yang Allah letakkan di sini. Pertama, as-siyam. Kutiba alaikumus-siyam. Lalu setelah itu Allah menjelaskan tentang baca Quran. Syahru Ramadan ladzi unzila fihi Quran. Setelah itu program memaksimalkan bersama Allah, entah berupa doa maupun salat, bahwa Allah sangat dekat di Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di sini siang malam kita bersama Allah, berdoa, kemudian memaksimalkan salat malam, qiyamul lail, itu semua di sini diringkas dalam satu ayat, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Setelah itu tentang program sahur. Di sini Allah ingin menjelaskan waktunya, bahwa sahur ini ibadah, bukan sekedar makannya. Kalau soal makannya selesai, tapi di sini ibadah. Waktu sahur ada waktunya yang paling tepat, yaitu menjelang fajar sampai terbit fajar. Allah sendiri menjelaskan di sini, wa kulu washrabu hatta yatabayyanakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Perhatikan di sini, bahwa di sini kata Allah yatabayyan, sampai jelas terbit fajar. Bahwa ini waktu sahur yang Allah ajarkan. Nanti kita jelaskan secara khusus. Puncak Ramadan ditutup dengan itikaf. Makanya Allah penutupnya apa? Wala tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Puncaknya itikaf. Persis Al-Quran sendiri meletakkan di bagian akhir dari penutup ayat, dari ayat terakhir tentang Ramadan. Subhanallah. Baru setelah itu ditutup dengan la'allahum yattaqun. Kata Allah, kadzalika
Yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Bahwa di sini ada pesan bahwa dari awal program sampai penutup program itu semua satu kesatuan untuk mengantarkan kamu menuju takwa. La'allahum yattaqun. Inilah yang ingin saya katakan, itu paket. Dan ternyata kalau kita masuk ke hadis, silakan buka hadis Riyadhus Shalihin tentang Ramadan. Di situ kita akan menemukan bahwa Rasulullah SAW sendiri menggunakan redaksi yang sama, tentang ibadah Ramadan, yang satu sekalipun rukun dan yang satunya sekalipun sunnah, tapi Nabi menggunakan redaksi yang sama, faedah yang sama, tidak ada bedanya, bahwa ini satu paket. Kamu jangan beda-bedakan, ini semua satu rangkaian dalam satu paket Ramadan. Mari kita lihat hadis pertama. Nabi bersabda, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini saya setiap kali baca hadis ini saya selalu hati-hati, karena teringat dulu di kampung setiap Ramadan selalu ada pertandingan sepak bola dunia, dan Bapak Kiai itu juga termasuk suka bola waktu itu. Dan pas khutbah Jumat dia terngiang-ngiang dengan bintang pemain Argentina sampai mengucapkan man shoma Maradona iman wahtisaban. Jadi man shoma Ramadhana, ya, ingat, jangan sampai salah nanti kalau mau menyampaikan kajian. Jadi man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa yang berpuasa Ramadan, iman di sini maknanya dengan kesadaran iman. Ihtisaban artinya la yabtaghi minhu ilal ajr. Dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ihtisaban. Kalau dia melaksanakan puasa seperti ini kondisinya, maka akan dapat pahala apa? Ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Dia akan diampuni dosa sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi menegaskan tentang imanan wahtisaban. Ini makna ayat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Di sini ada kata amanu dan kata asyam. Nabi mengatakan man shoma ramadhana iman wahtisaban. Ini rukun. Tapi ketika Nabi membahas tentang sholat malam, redaksinya sama. Seakan-akan dalam makna ini Nabi tidak membedakan, bahwa jangan sampai kita membeda-bedakan karena ini tarawih sunat saja lalu kita mengabaikannya, tapi karena ini wajib dan rukun kita mengutamakannya. Ternyata di sini Nabi ingin menggambarkan bahwa ini satu paket. Dengarkan Nabi bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Perhatikan, qama di sini maksudnya qama qiyamal lail, yaitu melaksanakan salat malam. Dan di sini Nabi menggunakan kata qama karena yuqsadu bihi qiyamul lail. Qiyamul lail di sini jangan sampai salah paham bahwa qiyamul lail artinya apa? Al-iksar bihi bil qiyam fil lail. Jangan hanya mengambil batas awalnya saja. Sebab Nabi SAW melaksanakan salat malam itu membaca surah yang panjang-panjang dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan ini bahwa salat malam itu identik dengan baca Al-Qur'an. Sampai dalam surah Al-Muzammil ketika Allah membahas tentang qiyamul lail, Allah mengatakan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Di sini maksudnya apa? Baca yang panjang-panjang, bukan sekedar qiyam saja singkat. Tapi di sini artinya apa? Lama-lama membaca Quran. Nah, karena itu sebagian ulama membolehkan dalam qiyamul lail kita sambil membaca Al-Qur'an. Sambil membaca Al-Qur'an dibolehkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati tartil Quran. Dan juga qiyamul lail dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah sebagai seperti salat subuh juga dikatakan wa Qur'anal fajr. Padahal seharusnya wa salatul fajr. Tapi kenapa Allah menggunakan kata wa Qur'anal fajr, bahwa ketika kita qiyamul lail dan salatul fajr di situ identik dengan membaca Al-Qur'an di situ. Makanya Nabi ini dalam banyak riwayat ketika sholat malam
beliau melaksanakan sholat malam sampai lewat tengah malam, bahkan sampai mendekati fajar di situ. Dan itu 11 rakaat, tidak lebih. Maksudnya baca yang panjang-panjang sampai menjelang fajar. Subhanallah, luar biasa. Di zaman Umar, para sahabat ingin memperpendek bacaan dengan diselingi istirahat antara 2 rakaat. Maka disebut dengan at-tarawih. Artinya rehat. Setiap 2 rakaat rehat. Diperpendek bacaannya. Tapi ditambah rakaatnya menjadi 23 rakaat. Sama selesai lewat tengah malam sampai menjelang fajar. Pilih. Jadi bukan 11 rakaatnya. Lalu kemudian adu cepat, Masya Allah. Yang penting 11 rakaat. Bukan begitu. Jadi di situ makna bahwa kita berlama-lama salat malam. Dan ini juga tidak ada perbedaan pendapat antara ulama di Saudi juga. Mereka kalau iktikaf Ramadan, mereka juga salat malam sampai menjelang fajar. Dan ditambah rakaatnya karena mereka baca yang lebih pendek, yaitu mereka melaksanakan 33 rakaat. Subhanallah. 33 rakaat. Dan saya teringat Abu Hanifah, dalam Manaqib Abu Hanifah, beliau disebutkan oleh murid-muridnya al-ma'suru an Abi Hanifah, bahwa Abu Hanifah diceritakan bahwa kana yaqumul lail fi raq'atin wahidah wa yaqtimul Qur'an. Abu Hanifah menghatam Al-Qur'an setiap malam dalam 1 rakaat. Jadi itu lain lagi. Jadi kalau kita ingin baca semua Quran 1 rakaat enggak apa-apa. Selesai menjelang fajar juga sama. Nah, tinggal pilih mau versi Abu Hanifah silahkan. Mau versi yang 11 rakaat tapi menjelang fajar selesainya, berlama-lama. Maksudnya apa? Maksudnya jangan berhenti yang di masjid saja. Selesai kita pulang ke rumah, tambah lagi perbanyak sholat malam, dan jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang mahal ini sehingga kita hanya merasa cukup dengan di masjid, setelah itu kita tidak menambah di rumah. Bersungguh-sungguhlah untuk mengutamakan ini. Dan di sini makna ayat yang berbunyi apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Subhanallah. Allah mendekat di Ramadan, khusus hamba-hambanya. Subhanallah. Lalu apa kata Allah? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ayo segera istijabah. Subhanallah. Makanya di sini suasana kehambaan kepada Allah terasa di bulan Ramadan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini pembahasan mengenai struktur Al-Quran tentang ayat-ayat tentang Ramadan. Lalu kemudian saya ingin membahas secara khusus tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala cara mengkondisikan kita di Ramadan supaya kita mencapai puncak produktivitas. Di sini sebetulnya makna produktivitas ini adalah yaitu al-amal lillah, ya, termasuk juga al-amal li imarat dunya. Sebab ketika para ulama menafsirkan tentang illal ladzina amanu wa amilus shalihat, di sini banyak yang membahas tentang amanu wa amilus shalihat, bahwa tabiat iman pasti melahirkan amal soleh, dan amal dikatakan soleh ketika lahir dari iman. Maka sebaik apapun sebuah amal tanpa iman bukan amal soleh namanya. Jadi di sini makna bahwa amanu wa amilus shalihat. Ketika ulama menjelaskan tentang ma maksud min amalis soleh, apa maksud amal soleh, maka mereka mengatakan bahwa dzalikal amal alladzi yahmilu al maslahah linnas, yaitu amal yang membawa kemaslahatan bagi kemanusiaan. Maka di sini bahwa amalun soleh bukan hanya ritual, tapi juga amal sosial, amal dakwah, amal taklim, musa'atul ghair, membantu orang lain. Ini semua amal soleh. Maka di sini bahwa seorang mukmin tidak hanya memaknai amal soleh sekedar ritual saja, tapi mencakup semua amal soleh. Maka Ramadan adalah bulan di mana kita dikondisikan untuk mempunyai power yang maksimal supaya kita bisa prima dalam melaksanakan amal soleh, baik itu dalam Ramadan
maupun setelah Ramadan. Jadi kalau saya umpamakan begini, kalau ibadah-ibadah sehari-hari ini, saya ingin umpamakan dengan sebuah HP ya. HP ini kita punya 2 kewajiban per hari. Pertama, menjaga hardware jangan sampai low batch, kita ngecas. Kedua, menjaga software jangan sampai disconnect dari server, ngisi pulsa. Itu HP kita. Sama dengan kita menjaga hardware kita jasmani jangan sampai low batch, kita ngasih energi, makanan, sebagainya. Yang kedua, kita mengisi software kita, rohani kita, jangan sampai disconnect dari Allah. Itu ibadah. Nah, ibadah ini yang oleh Allah SWT kita dikondisikan, jangan sampai disconnect dari Allah SWT. Ada yang berupa ngecas harian, yaitu sholat 5 waktu. Ada yang berupa ngecas pekanan, di situ ada puasa Senin, Kamis, lalu ada hari Jumat, ibadah Yaumul Jum'ah. Kemudian ada yang ngecas bulanan, yaitu Siyam Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 itu Ayyamul Bid. Kemudian ada yang ngecas tahunan, yaitu setahun sekali, di sini bulan Ramadan. Nah, kalau saya umpamakannya, kalau ngecas harian ini seperti kita ngecas langsung ke HP-nya. Tapi kalau kita ngecas Ramadan di sini, langsung kita ngecas HP sekaligus ngecas power bank di situ. Bahwa kita harus maksimal karena kita tidak ketemu lagi dengan Ramadan kecuali setahun sekali. Nah, ini power bank ini untuk safety kita supaya di saat-saat kita lowbat tiba-tiba masih ada power bank tengah jalan di sini. Dan kita tidak ketemu lagi dengan Ramadan kecuali setahun sekali. Nah, sekarang sudah musim power bank, kita sudah ngerti banget itu masalah ini. Nah, makanya kalau kita tidak maksimal ngisi power bank, nanti begitu lewat Ramadan, kita tiba-tiba lowbat, sudah akhirnya tersendat-sendat, kita akhirnya banyak tidak terkomunikasikan, banyak terputus dan sebagainya. Nah, karena itu di Ramadan ada Allah, kita dimaksimalkan, dibikin acara satu paket. Karena di sini apa? Di sini bukan hanya ngecas HP kita, tapi juga ngecas power bank di saat yang sama. Mari kita lihat bagaimana Allah mengkondisikan kita secara maksimal. Saya bagi 4 dalam acara ini. Yang pertama, acara siang hari secara khusus atau pengkondisian siang hari secara khusus. Yang kedua, pengkondisian malam hari secara khusus. Yang ketiga, pengkondisian 10 hari terakhir Ramadan. Yang keempat, pengkondisian 24 jam unlimited time tanpa ada terputusnya sama sekali. Tergantung di mana kita mampu diisi dengan ibadah itu. Inilah 4 ibadah yang paling 4 pengkondisian dari Allah supaya kita nanti begitu kita lewat Ramadan kita sudah maksimal, yang HP kita sudah full ngecas dan power bank kita juga sudah full ngecas, maka kita sudah posisi aman, langsung tinggal take off untuk ketemu Ramadan tahun depan. Nah, ini yang ingin kita ceritakan di sini. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala cara mengkondisikan kita di siang hari. Di siang hari oleh Allah kita dikondisikan apa? Jangan mendekat yang halal. Be away from halal things. Artinya kita mengambil jarak dari yang halal. Subhanallah. Makanan halal, keep away. Minuman halal, keep away. Istri halal, keep away. Subhanallah. Malam masih boleh. Ini untuk 10 pertama Ramadan. Bisnis is okay, silahkan laksanakan. Subhanallah. Allah masih, tapi sudah mulai sini dikondisikan. Dan ternyata saya menemukan definisi dari para ulama bahwa jalan untuk menuju takwa artinya apa? Biasakan mengambil jarak dari yang halal. Subhanallah. La yattaqil abd hatta yata'awwad ayyabta'ida anil halal liyakuna ab'ad minal haram. Tidak bertakwa seorang hamba sampai dia membiasakan diri mengambil jarak dari yang halal supaya semakin jauh dari yang haram. Subhanallah. Seperti sebuah bumper. Di sini rahasianya. Makanya kata Allah ketika bicara tentang siyam, la'allakum tattaqun. Kita paham di sini. Subhanallah. Ayat benarakumullah. Mari kita lihat lagi. Ketika Allah bicara tentang siyam, karena ini rukun, Allah detail sekali. Pertama, supaya tidak ada alasan, Allah langsung stop. Karena kadang-kadang orang
Kalau ditaklif, pertama yang muncul, aduh, gitu. Waduh, banyak banget. Waduh, berat banget. Biasanya begitu. Ketika taklif. Maka supaya tidak muncul, aduh. Supaya tidak muncul, wah kok berat banget. Langsung Allah stop dengan apa? Yang diwajibkan puasa bukan hanya kalian. Tapi sebelum kalian, manusia juga wajib puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini alasan syariat supaya tidak ada orang mengeluh dengan puasa. Langsung, bukan hanya kalian yang wajib puasa. Sebelum kalian juga puasa. Maka kalau kalian ingin dikatakan manusia, puasa. Kalau tidak ingin dikatakan manusia, jangan puasa. Karena kucing nggak puasa. Gitu. Jadi ciri manusia berpuasa. Ciri binatang nggak ada puasa. Pilih. Nah, begitu. Subhanallah. Makanya manusia sebelumnya juga wajib puasa. Hanya bedanya syariat Allah untuk umat terdahulu itu setahun. Jadi nabi sebelumnya puasa setahun. Sampai ke Nabi Daud dikurangi, sehari puasa sehari tidak. Terus kemudian sampai ke kita menjadi hanya sebulan. Tapi kata Allah, kata Nabi, kalau kamu ingin pahala setahun seperti umat terdahulu, tambah 6 hari bulan Syawal. Makanya kata Nabi, man shoma ramadhana wa adhafa sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan dan menambah 6 hari bulan Syawal dapat pahala setahun. Subhanallah. Masih juga diberi kesempatan setahun seperti umat terdahulu dari segi pahala, sekalipun porsi puasanya lebih sedikit. Ini tanda kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa kondisi fisik semakin akhir zaman semakin lemah. Berbeda dengan kondisi fisik Nabi Adam alaihissalam yang tingginya 60 hasta, ya 60 hasta, ya. Jadi sekitar 30 meter. Kalau satu hasta setengah meter, tapi kalau satu hasta 1 meter berarti 60 meter. Yang jelas itu masalah hasta agak perbedaan sedikit dalam pembahasannya. Tapi yang jelas sangat tinggi. Dan mereka juga dikasih Allah badan yang kekar, yang kuat. Makanya mereka dibebani puasa setahun. Dan ternyata benar. Waktu itu memang ilmu pengetahuan manusia sangat sederhana. Dan dengan banyak puasa sedikit penyakit. Karena penyakit rata-rata datang dari makanan. Subhanallah. Sekarang Allah memajukan ilmu pengetahuan kedokteran, maka manusia jarang dipersedikit puasanya sehingga berimbang itu antara macam-macam penyakit yang tumbuh muncul. Dan itu rata-rata karena makanan. Sungguh semakin kita mengurangi porsi makan, semakin kita sehat. Itu benar. Karena apa? Karena banyak penyakit muncul karena makanan. Dan umat terdahulu tidak banyak penyakit karena memang mereka jarang makan. Itu. Lalu karena kita ini diberi porsi sedikit oleh Allah untuk puasanya, maka Allah mengatakan supaya kita tidak mengeluh, Allah segera menegaskan bahwa jangan mengeluh, ini hanya beberapa hari saja, kata Allah. Ayyamam ma'dudat. Jadi Allah tidak mengatakan sebulan. Jadi sebulan itu sangat sedikit dibanding setahun dari umat terdahulu. Itu hanya beberapa hari saja. Masa mengeluh sih? Keterlaluan. Begitu. Jadi ayyamam ma'dudat. Di sini kalau bahasanya ini hanya beberapa hari saja. Masa kamu nggak kuat? Hanya beberapa hari saja loyo gitu. Nah, makanya tidak pantas hanya beberapa hari saja tidak produktif. Harus produktif. Gitu. Masa setiap saat jam, setiap saat kok lama banget gitu. Jadi enggak pantas begitu. Hanya ayyamam ma'dudat kata Allah. Hanya beberapa hari saja. Lalu kemudian Allah tahu bahwa kemampuan akhir zaman ini sangat terbatas. Makanya kemungkinan banyak orang cari-cari alasan supaya tidak puasa. Mungkin ada yang akal-akalan dengan dia tidak berpuasa, nanti akan saya ganti aja lah di hari yang lain, sehingga menganggap enteng. Kemudian dia tanpa alasan, kemudian dia membatalkan puasanya di siang hari hanya alasan karena mungkin ya ingin rehat dan sebagainya. Maka Allah SWT langsung menegaskan, menutup alasan seperti ini. Langsung Allah sebutkan alasan-alasan definitif yang membolehkan seorang tidak berpuasa. Allah sebutkan setelah ini, yaitu apa? Pertama, karena sakit. Faman kana minkum maridhan. Subhanallah. Yang kedua, alasannya karena safar au ala safar. Tapi untuk dua kondisi ini
wajib mengganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Pak Ustadz, bagaimana kalau aku safar nggak capek Pak Ustadz? Iya, capek nggak capek tetap dibolehkan. Kalau mau puasa boleh, nggak puasa juga boleh. Karena Allah sebutkan safar. Loh, Pak Ustadz kan saya ke Jepang enak kok, nggak capek. Jadi terasa dingin, jadi nggak, saya biasa puasa. Kalau mau puasa silakan. Tapi kalau mau batalin nggak apa-apa kata Allah. Karena alasannya safar. Sebab kalau Allah menyebutkan alasan capek, main badminton long set langsung buka puasa. Kenapa? Karena capek. Nanti semua banyak sekali. Makanya Allah nggak pakai alasan capek, tapi alasannya safar gitu. Subhanallah. Di sini rahasia detailnya Allah menggunakan bahasa sangat detail. Sehingga tidak ada alasan-alasan yang dibikin-bikin oleh manusia. Nah, kemudian setelah itu kata Allah, ketuaan tidak sanggup berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ketuaan. Di sini Allah langsung memberikan beberapa opsi untuk yang terlalu tua. Karena dia terlalu tua tidak sanggup berpuasa, maka langsung bayar fidyah. Allah tidak minta ganti puasa. Fa fidyatum min ayyamin ukhar. Fafidyatun ta'am miskin. Fafidyatun ta'am miskin. Fidyah memberikan makan sejumlah hari yang ditinggalkan terhadap sejumlah orang miskin sesuai dengan yang dia tinggalkan. Namun di sini Allah memberikan opsi-opsi lain. Kenapa? Karena mungkin yang tua ini sangat kaya sehingga mengeluarkan harta itu sangat gampang. Makanya oleh Allah, kalau dia pengen ngasih lebih, silahkan kata Allah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ingin ngasih lebih dari fidyahnya, silahkan. Supaya apa? Supaya dia terasa bahwa dia mengeluarkan sesuai dengan capeknya berpuasa. Tapi kemudian Allah ngasih opsi lagi. Jangan-jangan dia sekalipun sudah tua masih kuat berpuasa. Allah kasih sebetulnya kalau dia kuat berpuasa masih lebih bagus berpuasa daripada bayar fidyah. Kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dia mau berpuasa masih lebih bagus karena yang Allah tunggu puasanya bukan fidyahnya. Karena di sini babnya bab puasa. So begitu Allah SWT mengajarkan tentang masalah puasa. Subhanallah. Lalu kemudian ayat bunda rahimakumullah, Allah pindahkan lagi kini tentang la'allakum nih, ditutup, perhatikan, in kuntum ta'lamun, bahwa untuk mencapai level mengutamakan puasa, menjaga puasa, bersungguh-sungguh dan puasa membutuhkan ilmu. In kuntum ta'lamun, butuh ilmu untuk itu. Karena kalau tidak banyak orang mengabaikannya sehingga dianggap enteng itu menegakkan puasa. Dan ingat bahwa umat terdahulu dilaknat oleh Allah karena mereka suka menggeser-geser puasa. Ketika mereka di musim panas, mereka mengatakan, aku tidak puasa hari musim ini karena kepanasan, nanti kami ganti di musim dingin. Itu yang membuat Allah murka pada mereka, sehingga mereka seenaknya menggeser puasa. Maka kata Allah, in kuntum ta'lamun, di sini butuh ilmu untuk menanamkan kesungguhan dalam kita menjaga puasa. Lalu kemudian pindah program berikutnya, yaitu program Ramadan, yaitu program Al-Quran. Subhanallah, di sini barakallah Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Seakan apa? Perhatikan dua kosakata ini. Ramadan, Quran. Ramadan, Quran. Ramadan, Quran. Quran, Ramadan. Subhanallah, bahwa seakan-akan dianggap tidak kebagian Ramadan orang yang tidak baca Quran di Ramadan. Subhanallah. Ini makna pertama. Makna kedua, bahwa Ramadan identik dengan baca Quran. Subhanallah. Maka siapa yang tidak memaksimalkan membaca Quran di Ramadan, dia seperti tidak menghargai Ramadan. Bahkan perhatikan ayatnya, ketika Allah mengidentikan Ramadan di sini, Ramadan, Quran. Penutupnya apa? La'allakum tashkurun. Subhanallah, dianggap tidak mensyukuri Ramadan mereka yang tidak menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Ya Allah, subhanallah, perhatikan mengapa Allah menutup dengan la'allakum tashkurun. Justru di saat Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan ini Ramadan, ini Al-Quran. Karenanya ayah bunda rahmatullah, ketika saya perhatikan Rasulullah SAW
begitu masuk Ramadan, langsung berduaan dengan malaikat Jibril menghatamkan Quran. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Subhanallah. Wa fil amil ladzi tufiya fihi Rasulullah SAW. Dan di tahun Nabi wafat, Nabi murajaah berkali-kali hatam Quran bersama malaikat Jibril. Subhanallah. Dan kemudian para sahabat juga subhanallah menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran, sampai dikatakan yusma min buyutihim sautun kadawin nahl, terdengar di rumah-rumah mereka suara mendengung seperti suara lebah orang-orang membaca Al-Quran. Subhanallah. Bahkan ketika Imam Nawawi merekam para sahabat sampai mengatakan bahwa minhum man yakhtim fi usbu'in mar, ada yang menghatam satu pekan sekali, ada yang menghatamkan sepekan 2 kali, ada yang menghatamkan setiap 3 hari sekali, ada yang menghatamkan setiap 2 hari sekali, ada yang menghatamkan setiap sehari sekali, ada yang menghatamkan sehari 2 kali. Ya subhanallah. Imam Nawawi menggambarkan, menyebutkan Utsman bin Affan, kana Utsman bin Affan yakhtimul Quran ma bainal maghrib wal isya, menghatam Quran antara maghrib ke isya. Saya begitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kita kadang-kadang enggak masuk akal. Subhanallah. Nggak masuk akal. Kenapa? Karena kita memandang dari segi waktu kita yang tidak berkah. Kita hidup di zaman no barokah. Sulit keberkahan di zaman ini. Ya Allah, waktu begitu habis. Benar kata Nabi, as-sanah kal syahr, 1 tahun seperti 1 bulan. Wasyahru kal yaum, kal usbu kal jum'ah, dan satu bulan seperti 1 pekan. Wal jum'atu kal yaum, 1 pekan seperti 1 hari. Wal yaumu kas-sa'ah, 1 hari seperti 1 jam. Was sa'atu kad daqiqah, 1 jam seperti 1 detik. Ya Allah, kita hidup di zaman ini sekarang. Benar, zaman itu zaman barokah, generasi barokah, generasi barokah. Karenanya para ulama mengatakan kepada murid-muridnya dahulu, kalau kamu ingin baca buku-buku mereka. Mereka hidup di zaman berkah. Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syafi'i, baca buku mereka. Mereka hidup di zaman berkah supaya kita kebaikan berkahnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mereka ahlul barokah. Subhanallah, kita kebagian keberkahan mereka. Jadi ini makna keberkahan. Benar, sungguh. Jangan heran kalau kemudian kita kaget mendengar mereka begitu cepat, begitu luar biasa jumlah menghatam Al-Quran. Sungguh kita sering kali heran, tidak masuk akal. Bapak Ibu, terus terang, Quran itu sedikit. Saya sering kali melihat orang khatam novel 800 halaman sehari. Saya sering ketemu dengan orang seperti ini. Benar. Padahal tulisannya kecil-kecil. Ini Quran besar-besar tulisannya. Ada terjemahannya lagi. Jadi sedikit sekali. Itu pun hanya 500 halaman. Sungguh. Yang banyak setannya. Benar. Alasannya yang banyak. Begitu pas 3 baris mulai perih di sini. Sudah benar. Setengah halaman sakit pinggang sudah mulai terasa. Subhanallah. 1 halaman kemeng di betis. Subhanallah. Sudah kayaknya nggak bisa berlanjut deh, besok lagi dah. Gitu sudah. Benar. Itulah bagaimana setan bekerja keras membuat kemeng di sini. Pokoknya dibikin kita kemeng. Baru duduk sudah mulai kayaknya sudah pecah-pecah hurufnya, nggak kelihatan sudah. Gitu. Allah. Makanya jangan heran. Dan ini yang dipahami oleh para pendahulu kita. Mereka paham seperti ini. Ramadan Quran, Ramadan Quran. Subhanallah, mereka paham seperti ini. Ketika mereka, ini para ulama fikih, pas menjelang Ramadan, bilang ke murid-muridnya, qad jaa syahrul Quran, wahai murid-muridku, sudah datang bulan Al-Quran, izinkan aku bersama Quran. Maka semua bersama Quran. Imam Syafi'i, jangan heran ketika Imam Syafi'i kana yakhtimu Syafi'i fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i langsung, karena bersama Quran 24 jam, dia bersama Quran siang malam bersama Quran, maka dia menghatam Quran 60 kali hatam. Subhanallah, kita heran. Subhanallah, ini ulamaul fiqh. Ada ulamaul hadis. Imam Ad-Dhahhak, saya baca dalam kitab Al-Bazzi,
ya, dalam kitab Al-Mazzi, Tahdhibul Kamal tentang para perawi, Imamul Hadis, Imam Ad-Dhahhak, dia mengatakan apa? Inni kuntu urid an usabiqas Syafi'i. Dia mengatakan kepada muridnya, aku ingin minta izin bahwa ini Ramadan sudah tiba, bulan Al-Quran, aku ingin seperti Imam Syafi'i, akhtimul Quran 60 khutbah, menghatamkan 60 kali hatam, kata Ad-Dhahhak, aku ingin seperti itu. Akhirnya apa? Dia minta izin ke muridnya. Lalu begitu dia mulai membaca Quran, Ramadan selesai, dia mengatakan, fama khatamtu illa tis'au khamsina khutmah. Ternyata aku hanya bisa menghatamkan 59 kali hatam. Lalu kemudian dia mengatakan, aku akan mencoba tahun depan, mungkin kurang maksimal. Tahun depan dia mencoba lagi, sampai kemudian dia maksimal. Terakhir selesai Ramadan, dia hanya bisa menghatamkan fama khatamtu illa tis'au khamsina khutmah. Ternyata aku hanya bisa menghafalkan 59 kali hatam. Lalu di akhir dia mengatakan apa? La'allallah khassasa dzalika lisyafi'i. Jangan-jangan Allah mengkhususkan 60 kali hatam itu untuk Imam Syafi'i saja. Untuk aku hanya 59 kali hatam. Untuk kita berapa? Nah, ini kalau sudah ada gerakan-gerakan begini, nggak akan khusyuk dengerin ilmu. Karena tidak akan bertemu antara perut dengan hati, nggak bertemu. Ini lanjut atau berhenti di sini? Hah? Masya Allah. Ini panitia, Masya Allah, gerakan-gerakannya ini menggoda. Masih tinggal berapa lama? Hah? Ini masih panjang ini, ini baru saya menjelaskan berapa. Belum masuk kok, terakhir belum. Ya. Oke. Ikhwatal iman rahimakumullah. Insyaallah kita tahun ini minimal menghatamkan 3 kali insyaallah. Siap? Ya. Kenapa Pak Ustadz? Ada alasannya. Jadi dulu ada seorang murid tanya kepada gurunya, wahai guru, kenapa guru menghatamkan 3 kali? Dia menjawab, al-khatmul awwal li abi, khatamku yang pertama aku hadiahkan untuk ayahku yang telah mencari nafkah sehingga aku besar. Wal khatmus tsani li ummi, khatamku yang kedua untuk ibuku yang telah mengandung aku, yang telah menyusui aku. Wal khatmus tsalits li, khatamku yang ketiga untuk diriku sendiri. Subhanallah. Di sini makanya dia mengatakan apa? Perhatikan urutannya. Pertama untuk ayah, kedua untuk ibu, baru terakhir diri sendiri. Perhatikan. Kenapa? Karena kalau untuk diri sendiri duluan, nanti pas untuk ayah dan ibu setengah hati, akhirnya nggak diselesaikan. Nah, di sini perhatikan. Jadi untuk ayah duluan, baru untuk ibu, baru setelah itu untuk diri sendiri. Subhanallah, perhatikan. Ini dia, kita bersungguh-sungguh insya Allah. Ingin tahu caranya? Gampang. 30 juz dibagi 10 hari. Berapa juz per hari? 3 juz. 3 juz berapa lembar? 30 lembar. Bagi 5, 6. 6 bagi 2, 3. Berarti sebelum sholat 3 lembar, setelah sholat 3 lembar. Subhanallah. 3 lembar berapa menit? Hanya 5 menit. 3 lembar 5 menit. Subhanallah. 5 menit 3 lembar. Bakhil sama Allah, menginfakkan waktu 5 menit sebelum sholat. Ya Allah, 5 menit saja 3 lembar. Selesai sholat 3 lembar lagi. Subhanallah, kita selesai 3 juz insyaallah. Ingat tadi, hadiahkan untuk ayah bunda kita semua. Perhatikan. Lalu kemudian setelah itu, di sini ada sedikit iltifat ya, iltifat. Artinya kenapa Allah kok nampak mengulangi lagi tentang sakit dan safar? Padahal sudah dijelaskan ayat sebelumnya. Ini ada pertanyaan. Kenapa kok Allah mengulangi lagi sakit safar di sini untuk mengganti dengan yang lain? Nah, kalau yang tadi menjelaskan tentang cara atau alasan yang membolehkan kita tidak puasa, bahwa di situ ada sakit, ada safar. Kalau di sini
Allah ingin menjelaskan bahwa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala bukan ingin kalian memudahkan meninggalkan puasa, tapi sebetulnya ingin menunjukkan bahwa agama ini bukan agama yang menyiksa diri. Tapi ketika kalian memang sudah tidak mampu berpuasa karena sakit dan tidak mampu berpuasa karena safar, silahkan, karena ini kemudahan agama kita. Di sini kata Allah, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Subhanallah, ini agama fitrah manusia. Allah ingin kemudahan dari kalian, bukan ingin kesulitan sampai menyiksa diri. Jadi jangan sampai menyiksa diri. Kalau sudah tiba saatnya kita memang sakit harus berbuka, kita berbuka untuk berobat dan sebagainya. Itulah makna penting dalam ayat ini. Kemudian ini tentang doa, bahwa program yang juga Allah ajarkan di sini memperbanyak doa, memperbanyak ibadah, memperbanyak sujud. Karena Allah sudah mendekat di Ramadan, subhanallah, semakin dekat dengan kita. Nah, inilah Allah tegaskan bahwa, apa artinya bahwa kalau di luar Ramadan, waktu mustajab itu hanya sepertiga malam terakhir. Tetapi di Ramadan 24 jam. 24 jam. Makanya kata Nabi, innalis-shaim da'watan la turad. Orang yang sedang berpuasa, doanya tidak pernah Allah tolak. Subhanallah. Sama kapan? Kubailal iftar, menjelang buka puasa, dari sudah asar sampai maghrib. Ini waktu paling mustajab, puncak mustajab, ini menjelang buka puasa. Tapi sayang, ikhwatal iman rahimakumullah, ada setan menjelang buka puasa, yaitu setan ngebuburit namanya. Ya Allah, setan ngebuburit. Ya Allah, ini nggak tahu setan dari mana ini datang begitu aja. Akhirnya banyak orang Islam buang-buang waktu, jalan-jalan. Mau kemana bu? Nunggu buka puasa Pak Ustadz. Ya Allah bu, nggak usah ditunggu, pasti datang tuh buka puasa. Ya Allah. Lalu kata Allah, orang yang memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah di Ramadan, ini dia orang yang benar. Perhatikan penutupnya, la'allahum yarshudun. Subhanallah. Penutupnya itu mengandung makna penting dalam tentang Ramadan ini. Setelah itu, barakallahu, perhatikan, Allah menyebutkan tentang sahur, Allah menyebut sahur bukan sekedar makannya, tapi waktunya yang Allah inginkan, yaitu bahwa waktu sahur yang paling baik menjelang fajar sampai jelas terbit fajar. Di sini Allah menyebutkan hatta yatabayyan. Pak Ustadz, kan ada imsak. Imsak itu aba-aba, bukan wajib berhenti. Ketika saya baca hampir semua hadis tentang sahurnya Nabi, sahurnya sahabat, semua mereka sahur sampai mereka mendengar adzan subuh. Subhanallah. Sampai Nabi sempat menegur Aisyah. Aisyah sempat ditegur, kenapa berhenti? Kata Aisyah, sami'tu adzan. Kata Nabi, adzan Bilal. Itu adzan Bilal. Masih adzan pertama, adzan tahajud. Lalu kemudian apa? Kuli washrabi. Teruskan makan hatta yu'adzin Ibnu Maktum, sampai kau mendengar adanya Abdullah bin Maktum, li'annahu la yu'adzin illa bil fajr, karena dia tidak ada kecuali waktu fajar. Maka Aisyah melanjutkan makanya sampai mendengar azan. Subhanallah. Berdasarkan ini kemudian Ibnu Hajar mengatakan minal bid'ati ijabul iqaf qabl fajr, termasuk bid'ah mewajibkan berhenti sebelum fajar, termasuk bid'ah. Kenapa? Karena dia menghalangi keberkahan sahur. Sebab sahur ini ibadah. Banyak orang ketika bangun tidur terlambat, imsak, nggak makan sahur, padahal masih waktu sahur, belum fajar, masih imsak. Dia imsak duluan, nggak makan sahur. Padahal kata Nabi apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur, sesungguhnya dalam sahur ada keberkahan. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikatnya membacakan selawat kepada mereka yang sahur. Walau jur'atan mimma, sekalipun seteguk air, minum sahur sekalipun seteguk air, karena itu keberkahan. Subhanallah, ini ibadah, bukan sekedar makannya, ini ibadah. Salah orang sahur setelah tarawih. Kenapa? Karena itu bukan sahur, itu makan malam namanya. Ya, sahur itu menjelang fajar. Ini dia. Makanya sunnatus sahur at-ta'khir, sunnah sahur diakhirkan, karena ini yang Allah inginkan. Kenapa? Allah ingin sang hamba punya kebiasaan selama sebulan ini bangun sebelum fajar, karena setelah itu dia akan hidup sepanjang tahun
bangun sebelum fajar. Itu di antara rahasianya. Subhanallah. Dan ketika itu Nabi menjelaskan, idza sami'a ahadukumun nida wal ina fi yadayhi fala tad'uhu. Kata Nabi, kalau kamu sedang mendengar adzan sahur, adzan fajar, dan kamu sedang makan sahur, fala tad'uhu hatta yaqdi hajatahu, hatta taqdi hajatahu, sampai selesai makan sahur. Subhanallah. Maksudnya kata Nabi, yang di piring, bukan di meja, bukan di kulkas. Ini maksudnya pas yang di piring dihabiskan. Makanya ketika makan dibikin komprehensif di piringnya itu. Ya, semuanya mencakup semuanya. Jangan sampai nanti merongok ke sana kemari. Ya. Lalu kemudian puncaknya subhanallah, ini 10 hari terakhir puncaknya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Subhanallah. Jangan kamu dekati istrimu. Bapak Ibu perhatikan, apa hubungannya kok ayatnya dibuka dengan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Di malam hari kamu masih boleh bersama istrimu. Tapi kemudian ketika bicara itikaf, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan dekati istrimu lagi ketika kamu itikaf. Di sini ada isyarat bahwa 10 pertama masih boleh malamnya, 10 kedua masih boleh, 10 terakhir wala tubashiruhunna, minta izin, aku mau itikaf. Subhanallah. Di sini Rasulullah SAW beritikaf, istri beliau beritikaf. Memang wanita tidak wajib ke masjid, tapi untuk itikaf ke masjid. Itulah mengapa sampai sekarang di Madinah ada babun nisa, pintu wanita. Sejak zaman Nabi sudah ada itu babun nisa, karena banyak wanita juga beritikaf ketika mereka di Ramadan. Bahkan Nabi sudah wafat, istri Nabi masih beritikaf di masjid. Subhanallah. Ini masalah itikaf, masalah termasuk acara puncak. Lalu ada yang bertanya, Pak Ustadz, ada apa dengan itikaf? Kenapa itikaf? Barakallah. Di sini bahwa ketika seseorang dia fokus bersama Allah. Bukankah Bapak Ibu ada kebahagiaan ketika kita fokus? Ada kebahagiaan ketika kita khusyuk. Makanya sholat khusyuk, fokus. Jangan sampai membawa pekerjaan dalam sholat. Karenanya Nabi ketika pulang ke rumah, kata Aisyah, Nabi ketika pulang ke rumah bersama Aisyah. Ketika Aisyah sedang haid, Nabi minta menutup dengan sehelai kain. Nabi berbaring di atas dada Aisyah. Aisyah bahagia. Subhanallah, ini ibu, ini kaum ibu dulu. Kalau kaum ibu sekarang bilang, Pak, ada bantal sebelah Pak, gitu. Itu kaum ibu sekarang. Masya Allah. Aisyah, subhanallah, Aisyah bercerita dalam banyak hal. Sampai kata Aisyah, subhanallah, igtasaltu ana wa Rasulullah fi ina'in wahid. Aku mandi berduaan bersama Nabi. Faro'ani wa ra'aituhu. Di sini hadis yang menegaskan bahwa boleh seorang suami melihat aurat istrinya. Subhanallah, melihat aurat istrinya. Di sini bahwa faro'ani wa ra'aituhu. Aku melihat Nabi, melihat aku. Ini mandi berduaan dengan mandi. Sampai begitu fokusnya Nabi. Masya Allah. Sekarang lagi musim, duduk berduaan sama istri, istri pegang gadget, suami pegang gadget. Sampai malam. Sudah tidur, waktu tidur masih juga pegang gadget, suami pegang gadget. Tidur dengan gadget masing-masing. Ya Allah. Bangun langsung, mana gadget aku? Gitu. Ini kan gak beres begini keluarga. Sedih banget begini. Ayo kita fokus di rumah, tinggalkan semua. Jadi jangan sampai kita lupa. Makanya Allah ingin bahwa aku, kata Allah, aku sudah izinkan kamu iktikaf di kantormu setahun, di rumah setahun. Sekarang aku minta dong 10 hari aja untuk aku di masjid. Tinggalkan bisnis kamu. Karena bicara bisnis dalam iktikaf batal. Tinggalkan semua, pamit ke istri kamu. Sudah bersama aku di masjid 10 hari. Wala tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid. Tapi sayang, ayat ini sampai di Indonesia berubah. Wala tubashiruhunna wa antum mudikuna fi fantura. Masya Allah. Wa antum mudikun wa antum
antum mudikuna fi fantura. Masya Allah. Lucu ini ayat. Mana ini? Kok bisa berubah tuh ayat itu? Apa barakallahu. Ayo jangan sampai diubah nih ayat. Ini asli nih. Akifun fil masajid. Itikaf di masjid. Nah, ada apa rahasianya? Ayah bunda rahmatullah. Ada rahasianya. Ada sebuah hadiah yang itu tidak diberikan kecuali orangnya datang ke tempatnya. Contoh misalnya panitia tadi mengumumkan, siapa yang datang duluan tadi ke tempat ini dapat hadiah umroh. Lalu kemudian panitia sudah punya daftarnya. Fulan bin Fulan, ada enggak? Tidak ada Pak Ustadz, cancel. Fulan bin Fulan, ada enggak? Ini yang datang nomor 2, enggak ada Pak Ustadz, cancel. Fulana binti Fulana, datang nomor 3, mana? Oh ada Pak Ustadz, langsung contreng, dapat hadiah umroh. Kenapa? Ada di tempat. Subhanallah. Ada sebuah hadiah yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikan kecuali sang hamba datang ke Arafah di hari Arafah di musim haji. Ini dia rahasia haji, bahwa pembagian hadiah pembebasan dari api neraka. Makanya harus datang ke sana. Di sini makna hadis Nabi berbunyi Al-Hajju Arafah, bahwa orang yang pergi haji harus datang ke Arafah. Tidak boleh diwakilkan. Melempar jumroh boleh diwakilkan, tapi wukuf Arafah tidak bisa diwakilkan. Makanya saya pernah bertugas menemani jemaah haji yang sakit parah. Saya gotong, saya datang dengan pakai mobil safari wukuf namanya, untuk mengantarkan mereka dalam keadaan koma dibawa ke Arafah karena mereka sedang haji. Ini makna Al-Hajju Arafah, pembagian hadiah. Salah seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad, dia mengatakan bahwa siapa yang tidak yakin bahwa hari ini di padang Arafah dia hadir di sini dan dia tidak dibebaskan dari api neraka oleh Allah, dipertanyakan imannya. Subhanallah, ini dia hadiah dari Allah SWT. Dan ada hadiah yang Allah berikan di Ramadan, dan itu akan lebih mudah didapat ketika seorang iktikaf. Inilah Lailatul Qadar. Di sini kita baru paham kenapa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf seumur hidupnya sebulan terakhir Ramadan. Dan di sini juga mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan wala tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid, bahwa ini satu paket dari Ramadan dan ujungnya apa? La'allahum yattaqun, untuk mencapai takwa. Subhanallah, ayah bunda rahimakumullah. Sungguh indah sekali struktur Al-Quran. Begitu luar biasa. Urut. Begitu selesai bahas tentang Ramadan, Allah langsung bahas tentang harta. Satu ayat saja. Tidak banyak-banyak, satu ayat saja. Allah bahas tentang harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm ta'lamun. Di sini Allah mengatakan hati-hati setelah Ramadan dari harta haram. Dan banyak harta haram berputar di sekitar peradilan. Sogok menyogok. Di sini Allah sebutkan di sini secara khusus bahwa banyak harta haram berputar di situ. Pengacara, hakim, jaksa, di situ perputaran harta haram. Berapa mereka dibayar hanya demi untuk sebuah harta haram. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Allah kok menyebut harta haram setelah puasa? Sebab ternyata setelah program puasa kita dihantarkan oleh Allah untuk melaksanakan haji, dan bekal untuk haji adalah harta. Jangan sampai pergi haji pakai harta haram, kata Allah. Karena orang pergi haji dengan harta haram, Allah tolak hajinya. Di sini kita baru paham, karenanya ayat berikutnya langsung tentang haji. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Subhanallah. Langsung. Perhatikan, Ramadan secara urutan. Setelah Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini Syawal, bulan haji sudah. Makanya kata Allah apa? Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji ini dari bulan tertentu. Dan ini dari mana? Dari bulan Syawal. Karena itu Saudi
menutup umroh sunnah setelah Ramadan. Kenapa? Karena umroh di bulan Syawal sudah masuk umratul hajj, masuk umroh haji. Di sini makna tentang itu. Subhanallah, bulannya urut, ayatnya urut. Subhanallah, inilah Ramadan dan ini dia Ramadan. Karena sudah semua buka puasa sudah siap, saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.